Spanish were neutral, so they didn't have the same censorship. They report about it in the newspapers in Spain. Selain virus COVID-19, ada sebuah pandemi influenza yang sangat-sangat mematikan. Dengan kasus jutaan orang, menewaskan lebih banyak daripada korban Perang Dunia ke-1. Menimbulkan pandemi dalam waktu yang singkat. Dan sampai saat ini belum ada yang tahu dari mana virus ini berasal. Terjadi saat Perang Dunia ke-1. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Memiliki tingkat kematian tinggi dan menyerang orang dengan usia 20-40 tahun, tapi tidak menyerang kelompok lansia. Selamat datang di channel Biografia. Di sini kita akan membahas singkat tentang biografi, histori, kisah inspiratif, dan kisah unik untuk menambah wawasan kita. Silakan ikuti channel kami dan kita lanjut pembahasannya. Pandemi pertama tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 430 sebelum Masehi. Ketika perang Peloponnesia antara dua kota utama Yunani kuno, Athena dan Sparta. Saat itu penduduk Athena bukan menghadapi serangan musuh tetapi maut. Dikarenakan wabah penyakit yang selama 4 tahun kemudian menyebabkan kematian sepertiga warga dan militernya. Seorang ahli sejarah Yunani, Thucydides, menerangkan gejala-gejala penyakit misterius itu dengan sangat jelas. Di mana warga yang sehat tiba-tiba diserang penyakit, yang dimulai dengan rasa panas seperti terbakar di kepala. Kemudian terjadi radang sampai merah membara di mata dan organ bagian dalam seperti tenggorokan atau lidah. Radang itu sampai berdarah dan mengeluarkan bau busuk. Tetapi itu baru permulaan saja, kemudian penderita akan bersin dan batuk, diikuti dengan diare, muntah-muntah dan sekujur tubuh kejang. Tenggorokan terasa seperti terbakar dan penderita terus-menerus merasa haus. Kebanyakan warga Athena yang terserang penyakit ini meninggal dunia pada hari ke-7 atau ke-8. Hanya sedikit orang yang selamat, tetapi seringkali mereka pun kehilangan jari tangan, jari kaki, alat vital atau penglihatan mereka. Itulah gambaran tentang pandemi pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah. Sebagian orang belum pernah mendengar bahwa dunia ini pernah dikejutkan oleh satu peristiwa besar yang disebabkan oleh wabah penyakit. Bukan hanya wabah COVID-19, tapi pada tahun 1918, dunia diguncang wabah flu mematikan yang dikenal dengan flu Spanyol. Para peneliti dan sejarawan meyakini, wabah flu Spanyol menewaskan 20-100 juta orang dalam 2 tahun, yaitu antara tahun 1918 dan 1920. Bahkan disebutkan dalam riset jurnalis BBC World Service, Fernando Duarte, flu Spanyol menewaskan lebih banyak orang daripada korban Perang Dunia I. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Memiliki tingkat kematian tinggi dan menyerang orang dengan usia 20-40 tahun. Penyakit ini menular dengan sangat cepat dengan membunuh 25 juta orang dalam waktu 6 bulan, 1/5 warga dunia terinfeksi. Sampai hari ini, asal jenis flu manusia itu belum pernah ditemukan, tetapi penelitian baru yang dilakukan oleh Institut Penyakit Menular pada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar penyakit influenza berasal dari burung. Influenza kemudian menghilang begitu saja setelah menewaskan sekitar 40 juta orang. Jumlah ini lebih besar dari korban jiwa dalam Perang Dunia Pertama.
Flu Spanyol terjadi dari Maret 1918 sampai Juni 1920, menyebar sampai ke Arktik dan Kepulauan Pasifik. Diperkirakan 50-100 juta orang di seluruh dunia meninggal. Bahkan pandemi ini membuat angka harapan kehidupan di Amerika Serikat anjlok hingga lebih dari 10 tahun pada tahun 1918. Identifikasi kapan dan di mana flu Spanyol muncul tidak diketahui dan tentu saja bukan dari Spanyol. Walaupun disebut dengan penyakit flu, penyakit ini memiliki gejala tambahan di setiap harinya seperti sakit kepala, kelelahan, dan batuk kering. Kemudian di hari kedua, orang yang terinfeksi juga akan mengalami penurunan nafsu makan, masalah pada bagian perut, hingga keringat berlebihan. Selanjutnya, virus ini akan menyerang organ pernapasan sehingga menyebabkan pneumonia yang menyebabkan orang sulit bernapas. Wabah flu tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 gelombang. Musim semi 1918 adalah gelombang pertama, yang pada dasarnya hanyalah wabah flu biasa. Musim gugur 1918 adalah gelombang kedua dengan angka kematian tertinggi. Sedangkan gelombang ketiga terjadi pada musim dingin 1919 sampai musim semi tahun berikutnya, dengan angka kematian berkisar antara gelombang pertama dan kedua. Sepanjang 1918, seiring dengan jalur pelayaran perdagangan, virus pun dibawa hingga ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dataran Amerika Utara, Eropa, Asia, Brasil, dan Pasifik Selatan, dan membawa dampak mematikan yang amat parah. Di antaranya tingkat kematian di India paling tinggi, yakni setiap 100 orang yang terjangkit, 5 orang di antaranya mati akibat wabah flu. Flu Spanyol mewabah pada 1918 hingga 1919, saat akhir Perang Dunia I, ketika bangsa-bangsa telah berusaha mengatasi dampak dan biaya dari kerugian perang. Dalam kasus flu Spanyol 1918, dunia mula-mula percaya bahwa penyebarannya telah berhenti pada musim semi 1919, tetapi melonjak lagi pada awal 1920. Meskipun disebut flu Spanyol, tetapi flu tersebut bukanlah berasal dari Spanyol, lalu mengapa disebut flu Spanyol? Menurut sejumlah sumber termasuk publikasi daring ilmiah, Our World in Data, wabah influenza ini tidak terbatas di Spanyol. Bahkan, tidak berasal dari sana. Dinamai demikian karena Spanyol adalah pihak netral dalam Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1818, yang berarti bebas melaporkan tingkat keparahan pandemi, sementara negara-negara yang bertempur mencoba untuk menyembunyikan laporan tentang bagaimana influenza berdampak pada penduduk mereka. Selain itu, wabah ini ditutupi untuk menjaga moral dan tidak tampak lemah di mata musuh. Virus influenza yang menjangkiti Eropa baru dikenal sebagai pandemi ketika media Spanyol mewartakannya. Kala itu hampir tak ada media yang mewartakan keberadaan virus, sebab fokus utama pemberitaan lebih banyak memberi porsi pada keadaan perang. Dari situlah pandemi itu dikenal sebagai flu Spanyol. Asal-muasal penyakit flu yang mematikan itu tidak diketahui di tengah banyaknya spekulasi. Beberapa negara sekutu menganggap epidemi sebagai alat perang biologis Jerman. Banyak pula yang mengira penyakit itu adalah hasil dari perang parit, penggunaan gas mustard, dan asap yang dihasilkan dari perang tersebut.
Namun, pada pertengahan 1920, jenis flu yang mematikan itu sebenarnya telah cukup memudar sehingga pandemi berakhir di banyak tempat. Sejarawan medis J. Alexander Navarro, asisten direktur Pusat Sejarah Kedokteran Universitas Michigan, menjelaskan bahwa akhir pandemi terjadi karena virus tersebut beredar di seluruh dunia, menginfeksi cukup banyak orang, sehingga populasi dunia tidak lagi memiliki cukup orang yang rentan sehingga virus tidak berkembang menjadi pandemi lagi. Ketika cukup banyak orang mendapatkan kekebalan, infeksinya perlahan-lahan akan mati karena lebih sulit bagi virus untuk menemukan inang baru yang rentan. Wilayah Indonesia pada masa kolonial juga tidak luput dari serangan tersebut. Diperkirakan sebanyak 1,5 hingga 4,37 juta jiwa penduduk menjadi korban keganasan pandemi flu Spanyol, menjadikan rata kematian di Indonesia pada masa kolonial sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Demikian sedikit pembahasan tentang flu Spanyol. Semoga dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa ikuti channel kami, agar kami dapat membahas hal unik lainnya. Dan sampai jumpa kembali.